Dan waktu itulah saya harus dilucuti baju saya di depan wanita. Terus kamu apa? Minta jodoh. Terus saya berkata, saya juga gak dapat jodoh. Kata saya, lagu kagak ada agamanya. Oh itu lagu Kristen pastor. Tidak, itu lagu rohani. Rumahnya di Lembang. Saya jam 12:30 harus pulang naik motor. Dan untuk masuk ke rumah retret kita ada 2 kuburan. Satu kuburan Kristen, satu kuburan Muslim. Kalau sudah lewat kuburan langsung Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Saya ingat suatu saat saya tugas ke Sorong. Saya sudah capek sekali. Lalu saya tuh ingin duduk di pojok sendirian. Kalau di pesawat saya bisa tidur. Tahu-tahu pada saat saya di seberang saya kan 3 tuh seatnya. Saya dekat jendela, di pojok anak muda. Dia sibuk pakai headphone. Sibuk nonton. Tiba-tiba ada wanita cantik. Rezeki anak soleh. Wanginya baru masuk pesawat sudah wangi parfum. Bukan wangi ketek. Cantik. Duduk di sebelah saya. Dia tidak memandang saya, dia diem. Lalu langsung buka tablet nonton drama Korea. Saya pastor, langsung lepas rosario, saya berdoa. Kebiasaan saya, tiba-tiba dari Sorong harus ke Makassar. Tiba-tiba turbulensi, pesawat itu langsung. Ibu itu matikan, langsung Yesus, Yesus. Anak muda juga, amin Tuhan Yesus. Lalu saya tersenyum, rasakan, rasakan. Setelah saya berkata rasakan, turbulensi makin kenceng. Udah, ya Tuhan jangan serius. Kata saya juga takut walaupun dari tadi rosario, kata saya itu. Bapak Ibu, ingat, kalau kita takut, kita punya masalah, kita akan cari siapa? Kita akan cari siapa? Kita akan cari siapa? Jadi jangan pernah sedih. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya penyakit, kalau Anda punya ketakutan, justru itu saatnya engkau cari Tuhan. Itu nilai positif dari penderitaan. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Saya doakan semoga dapat masalah. Loh, saudara-saudara, mujizat terjadi di dalam Injil selalu berawal dari apa? Penyakit dan masalah. Betul atau tidak? Betul? Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya penyakit, berarti Anda itu calon dapat mujizat dari Tuhan. Jadi jangan berpikir saya dihukum oleh Tuhan. Jangan pernah langsung memikirkan ini hukuman dari Tuhan. What? Tuhan sayang. Tuhan berbelas kasih. Anda menderita karena kesalahan diri Anda. Contoh, saya hobi makan tahu. Tahu paling enak dimakan pakai apa? Sambal. Betul, sampai sambal kecap. Saya makan tahu, sambal kecap, setelahnya mencret. Apakah itu mencret berasal dari Tuhan? Karena saya rakus. Makan CI, enak atau tidak? Anda suka lupa temen toh kalau udah makan CI? Langsung makan, sakit perut. Tuhan, kenapa saya dihukum? Kamu rakus. Ada bapak-bapak merokok. Pastor, tolong doakan supaya paru-paru saya bersih. Enggak Pak, saya doakan semoga Tuhan cepat memanggil bapak saja lah gitu. Susah lah.
Anda tidak olahraga, makan tidak dijaga, minta sehat. Bisa? Tidak bisa. Anda minta kepada Tuhan, Anda pun harus buka jalan supaya Tuhan bisa memberkati. Ada anak gadis datang kepada saya, Romo tolong doakan. Kenapa? Saya minta jodoh. Sudah 30 tahun. Di sini sudah tertulis sale, sale. Beli satu dapat dua. Terus kamu apa? Minta jodoh. Terus saya berkata, saya juga gak dapat jodoh. Kata saya. Lalu sebelum saya doakan, saya tanya, kamu minta jodoh dari Tuhan? Iya pastor. Kamu aktif gak di OMK? Tidak. Kamu punya teman mainannya? Tidak. Terus saya hobinya baca di rumah saja. Kalau gitu saya doakan semoga yang menjadi jodoh kamu cecak, kata saya itu. Bagaimana orang tidak bergaul lalu minta jodoh kepada Tuhan? Ya enggak bisa. Kalau Anda minta diberkati, buka jalan supaya Tuhan bisa memberkati engkau. Maka berdoa, kalau panik berdoa. Kalau khawatir, nyanyikan puji-pujian. Saya dengar dari pastor paroki di sini persekutuan doa belum terlalu familiar, ya atau tidak? Karismatik belum terlalu familiar, ya atau tidak? Jadi beberapa bapak-bapak tadi tepuk tangan untuk Yesus. Bingung, angkat tangan. Iya, angkat tangan. Sulit. Itu lagu rohani, Pak, yang dipakai. Kita seringnya lagu liturgi. Kalau lagu rohani itu lebih ke perasaan. Sekarang kalau Anda sedang bingung, Anda sedang cemas, lalu bernyanyi, ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kita masih tetap jengkel. Tetapi kalau pada saat saya sedih, saya cemas, lalu saya bernyanyi, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. Lihat, apa perasaan Anda? Lebih damai, lebih sukacita. Apakah itu lagu Katolik? Lagu rohani. Lagu kagak ada agamanya. Oh itu lagu Kristen pastor. Tidak, itu lagu rohani. Lagu rohani. Tidak boleh dinyanyikan waktu ekaristi. Betul. Lagu liturgi ekaristi. Kalau Anda di lingkungan mau pakai lagu itu, boleh. Karena bukan liturgi. Puji-pujian. Supaya lebih menyentuh. Karena lagu liturgi memang sulit menyentuh. Betul. Lagu-lagunya kan lagu-lagu di ufuk langit nahan megah kembara. Kembara apaan sih? Kembara apaan? Kembara. Banyak nggak ngerti kita. Tapi ya itu cocoknya untuk liturgi. Lagu-lagu tadi yang dinyanyikan adalah lagu-lagu membantu perasaan kita mengangkat kepada Tuhan. Tidak takut. Saya sebelum terkenal, bagi yang gak suka silahkan keluar. Saya penyiar radio di Bandung. Saya penyiar radio agama Katolik. Dan agama Katolik siarannya jam 11 sampai jam 12. Ya Tuhanku Yesus. Yang mendengarkan kuntilanak dan makhluk-makhluk halus. Jam 11 sampai 12. Itu di Bandung. Saya di rumah retret. Rumahnya di Lembang. Saya jam 12:30 harus pulang naik motor.
Dan untuk masuk ke rumah retret kita ada 2 kuburan. Satu kuburan Kristen, satu kuburan Muslim. Yang paling takut saya kuburan Muslim. Karena kalau orang Muslim kan tidak pakai peti, bisa langsung keluar toh. Kalau Katolik kan susah, ada petinya. Yang Muslim ini langsung kayak. Maka saya kalau sudah lewat kuburan langsung salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah. Sudah lewat, sudah tidak ada lagi lah nyanyi-nyanyian. Hei Bapak Ibu, ingat, hati kita ini harus diisi oleh hal-hal rohani. Bukan WA-WA yang menakutkan, bukan WA-WA yang mengkhawatirkan. Mengapa saya penuh kekhawatiran, ketakutan? Karena yang kita dengar yang menakutkan. Bu, batasin. Lebih baik hal-hal yang baik. Dengarkan puji-pujian. Biar hati Anda lebih bersuka cita. Maka surat Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau walaupun kamu berdoa, kamu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena doamu salah. Ada doa yang salah? Ada doa yang salah? Tadi udah 1 salib hilang. Ada doa yang salah? Ada. Doa seperti apa? Ya, ibu salib kedua, nanti saya kasih ya, lewat panitia. Doa yang salah adalah doa untuk memuaskan diri sendiri. Hanya untuk memuaskan. Maka orang yang egois, doanya selalu permohonan. Sedangkan orang yang punya kasih, doanya doa syafaat. Doa syafaat itu adalah doa untuk siapa? Orang lain. Doa syafaat. Untuk banyak orang. Sedangkan doa orang kudus, doanya adalah apa? Doanya selalu terjadilah padaku seturut kehendakmu. Itu doa orang kudus. Jadi saudaraku, kalau kita sudah belajar berdoa, sudah belajar bagaimana memuji, yang ketiga, bersyukurlah dalam segala hal. Timekeeper, how many minutes? Itu tuh 6 atau 11? Hah? 15? Oke. Bersyukurlah dalam segala hal. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur hati kita bisa bersuka cita. Bapak Ibu ingat, dalam setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan, pahit dan menyedihkan, selalu terselip berkat yang patut disyukuri. Kalau kita melihat musibah hanya dilihat sebagai musibah, kita tidak bisa melihat berkat. Kita tidak bisa mensyukuri. Kita melihat musibah itu sebagai kutuk dari Tuhan. Tetapi pada saat kita bisa melihat berkat, maka kita bisa bersyukur. Tuhan, saya bersyukur. Saya pernah sakit. Saya ini senang olahraga. Olahraga saya bersepeda. Saya pernah naik sepeda dari Bandung sampai Jogja. Dalam rangka ulang tahun imamat saya yang ke-10. Saya berangkat dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Satu sepeda berempat kita. Bapa, Putra, Roh Kudus, Eko. Dan yang mengayuh Eko terus. Saya 3 hari naik sepeda. Saya senang olahraga.
Tiba-tiba Bapak Ibu, saya sakit tipes dan demam berdarah. Saya harus dirawat di rumah sakit. Dan waktu itulah saya harus dilucuti baju saya di depan wanita. Dan dimandiin oleh wanita. Oleh perawat. Saya enggak ngerti. Perawat yang ngasih obat selalu perawat muda. Kalau yang mandiin saya selalu perawat tua. Entah kemana yang muda. Anda tahu perawat tua itu gosok badan saya seperti membersihkan mobil. Jadi bukan hanya kotoran yang keluar, kulit saya pun terkelupas. Dan saya tidak boleh kemana-mana, saya diem. Karena kalau bergerak sedikit, temperatur itu apa namanya? Suhu saya naik lagi. Padahal kalau demam berdarah dan tipes, suhunya harus turun. Nggak turun-turun. Saya dimarahin oleh dokter. Pastor, jangan jalan-jalan. Gimana jalan-jalan, orang diem aja di sini gitu ya. Ini panasnya nggak turun-turun. Ya tanya sama panas, jangan tanya sama saya, kata saya itu. Kenapa nggak turun dia? Dan setiap umat datang pada pastor. Tanya pastor kenapa? Saya jelaskan. Datang lagi umat, pastor kenapa? Saya jelaskan dari awal lagi. Saya berpikir itu yang nggak turun-turun membuat panas saya. Lalu saya panggil frater, ketik. Fotokopi. Lalu, pastor kenapa? Baca. Datang lagi, pastor kenapa? Kopiannya. Dan umat itu kalau datang ke pastor, di Bandung tidak ada tangan kosong. Babi panggang, ayam, semua yang enak-enak. Bahkan ada yang bawa daging anjing. RW. Karena saya hobi. Pastor. Lalu semua itu ditaruh dekat saya. Saya hanya bisa membaui harumnya saja. Datang frater. Pastor, banyak sekali makanan. Bawa. Pastor gak suka kah? Gak bisa makan, kata saya itu. Tumben baik, bukan baik. Terima nasib, kata saya. Bawa. Saya menderita, tidak bisa bergerak sedikit pun. Tetapi apa? Di saat saya sakit, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, rupanya sakit ini menyadarkan saya. Saya kurang bersyukur. Pada saat saya sehat, seringkali saya tidak nikmati. Jadi Bapak Ibu lihat. Setiap peristiwa seperti apapun selalu ada positif dan negatifnya. Di saat Anda hanya bisa melihat negatifnya, yang jeleknya, maka semuanya jadi jelek. Semua Anda baik. Tetapi pada saat Anda bisa melihat hal positifnya, Anda bisa bersyukur. Berterima kasih. Bersyukur itu bukan berarti karena semua berjalan baik. No. Bersyukur itu apa? Berani menerima.